apa yang mau Anda sampaikan kepada semua anak muda atau siapapun lah yang menonton acara ini tentang pentingnya menjalankan peran diplomasi mewakili negara tercinta kita ini? Oke, jadi dari sisi diplomasi dulu. Kita ini dididik tadi, dua adik perempuan saya menceritakan mengenai masalah kedaulatan kan. Jadi kita tuh dididik sangat keras, Mas Andi. Pada saat ada orang yang mengulik isu kedaulatan Indonesia, baik dia perempuan maupun laki-laki, diplomat perempuan atau laki-laki, kita pasti akan berdiri. Kita pasti akan berdiri dan kita pasti akan bertahan. Itu tuh didikannya sangat keras untuk bela negara dalam tanda kutip ya. Jadi pokoknya begitu kedaulatan diutik, kita pasti berdiri dan kita pasti akan lawan itu. Ilmu diplomasi dari waktu ke waktu itu berubah. Waktu saya masuk ke Kemlu 85-86, saya tidak dibekali ilmu pelindungan warga negara setebal sekarang. Perjalanannya kemudian ilmu yang terkait dengan diplomasi ekonomi, diplomasi pelindungan menjadi komponen yang sangat dominan. Tetapi kita bicara di 2045, ilmu-ilmu lain pasti akan muncul. Misalnya ilmu yang terkait teknologi informasi, artificial intelligence, cyber dan sebagainya, itu pasti akan menjadi komponen-komponen. Sehingga ilmu yang kita berikan untuk pendidikan tidak sifatnya statis, tapi dinamis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tugas kita, dan ini tidak mudah, memotret di 2045 kira-kira peluangnya ada di mana, tantangannya ada di mana. Dan inilah yang harus kita persiapkan. Itu kalau bicara mengenai masalah diplomasi. Kemudian kalau bicara mengenai Indonesia nantinya di 2045, tadi saya sampaikan bahwa semua berawal dari pendidikan. Tetapi pendidikan itu juga harus pas dengan pasar. Banyak sekali kita misalnya mendidik sarjana yang pada saatnya mereka lulus akhirnya tidak bisa ditampung di pasar kerja. Maka kita kemudian juga lihat di barat banyak sekali sekolah itu yang memfokuskan pada vokasi. Vokasi karena mereka melihat pasarnya berkembangnya ke seperti apa, disiapkan sesuai gitu loh. Maka kembali lagi di 45 nanti kita akan melihat dunia seperti apa, itulah pendidikannya yang harus dimulai dari sekarang. Dan saya betul-betul ingin melihat Indonesia akan semakin jaya di 2045 dan gap pembangunan semakin kecil. Karena kita harus terus mengentaskan kemiskinan. Tidak ada gunanya kita mengalami economic growth yang tinggi, tetapi gap pembangunannya besar, dan di negara-negara yang memiliki kasus seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah kerentanan sosial, bahkan konflik sosial itu akan semakin besar. Jadi kalau Indonesia jaya, kalau Indonesia makmur, buatlah kemakmuran itu untuk semua. Dan untuk kaum perempuan, be brave and never give up. Itu selalu saya ini. Be brave. Never give up. Harapan saya tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Retno Marsudi dan juga ada Nara dan Erli tadi berkaitan dengan tugas diplomasi atau para diplomat Indonesia untuk menjaga dan membangun citra bangsa. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Anda sudah mendengarkan suara kita didengar. Jangan anggap enteng Indonesia. Kita harus bangga dan kita melanjutkan kebanggaan itu agar Indonesia menjadi jaya sama seperti yang diharapkan oleh Bu Retno dan kita semua yang ada di sini dan siapapun yang menonton acara ini. Semoga topik kita kali ini memberikan inspirasi bagi siapapun yang menontonnya. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena kita akan bisa menyaksikan tayang ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, kita panggil Pak Sandradi Irwan dari Ming untuk hadir dan juga diikuti oleh Greeny dari benihbaik.com. Kita berikan aplaus.
Ya, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih juga Grini mewakili Benih Baik. Jadi teman-teman, kolaborasi kebaikan itu bisa kita lakukan bersama-sama ya untuk mendukung gerakan membantu saudara-saudara kita, dan Ming Promotion ini orang baik di depan saya yang membantu untuk mempromosikan semua gerakan kebaikan itu di semua platform yang dimiliki oleh Ming Promotion. Bayar atau tidak? Pro bono dari zaman awal mula COVID ya. Jadi kita sebarkan kebaikan itu. Jadi terima kasih secara resminya silakan diberikan kepada Grini sebagai Chief of Partnership benihbaik.com. Baik, kenapa Anda diajak berbuat baik dan itu tanda kutip sebenarnya nilainya secara rupiah tinggi dan Anda bersedia pro bono? Mulainya itu memang dari pandemik COVID kemarin. Karena kami dari Ming Promotion ini kan memiliki truk yang punya LED. Ya kalau misalnya teman-teman lihat truk LED yang keliling Jakarta atau di Jawa segala macam itu kebetulan kami punya. Jadi pada saat pandemik itu kan mobil itu diem namanya pandemik ya. Jadi daripada mobil itu tidak berfungsi, saya carilah cara bagaimana mobil ini bisa ada manfaatnya buat kita semua. Jadi pada saat itu saya carilah Bang Andi. Bang Andi dengan senang hati bilang silakan mari kita manfaatkan untuk kebaikan semua. Jadi informasi-informasi itu disajikan dan mobil itu banyak sekali, jadi keliling kemana-mana ke pasar-pasar untuk menggunakan masker zaman dulu kampanye-kampanye seperti itu ya. Nah berlanjut dari sana karena kami dari Ming Promosi ini melihat bahwa apa yang dikerjakan Benih Baik ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari mobil itu kami juga memberikan lagi semua media LED kita di seluruh Jakarta dan di Indonesia. Jadi dari Medan sampai Manado kita punya. Jadi kita memberikan plafonnya supaya bisa menyebarkan kebaikan dari Benih Baik. Jadi kita cuma plafon saja, tapi yang terbaik adalah memang Benih Baik sendiri gitu loh. Kira-kira seperti itu kenapa kami ingin. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya, dan ini awalnya karena mobilnya nggak bisa bergerak, jadi daripada nganggur, bolehlah berbuat baik. Tapi setelah pandemi selesai, masih berlanjut sampai hari ini. Masih berlanjut sampai hari ini karena memang programnya Benih Baik ini luar biasa sekali. Ya di sini juga mungkin kesempatan juga saya mau berterima kasih karena Benih Baik bersedia menyebarkan kebaikannya melalui media Ming Promotion. Terima kasih. Dari Grini ada penjelasan apa manfaat yang didapatkan melalui gerakan kebaikan bersama Ming Media Promotion. Oh ya, ini terima kasih banyak Pak Irwan, ini luar biasa sekali dengan Ming Promotion ini. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Mulai dari dompet siaga, dompet kebaikan. Nah, dompet siaga itu apa sih? Dompet siaga itu kalau ada orang yang benar-benar butuh saat itu juga. Nah itulah Benih Baik mengeluarkannya dari dompet siaga. Dompet kebaikan untuk semua kebaikan yang diperlukan apa aja. Kemudian program-programnya ada program Ramadan, program Idul Adha juga. Dan yang akan datang, Ming ini juga akan bersama Benih Baik membantu anak-anak di Nusa Tenggara, Bang Andi. Dan juga tadi sempat diskusi sebentar, rupanya beliau juga tertarik untuk isu lingkungan. Dan akan bersama-sama Benih Baik juga membantu sampai di proyek karbon. Baik, ya. Jadi teman-teman, di Benih Baik ada 3 pilar, ada pendidikan, di sini bisa membangun sekolah, bisa beasiswa, bisa sarana prasarana lainnya. Di sini di tengah ada pilar lingkungan. Jadi kami lagi sibuk dengan emisi karbon dan seterusnya. Dan ada UMKM. Kami juga banyak membantu UMKM pelatihan, ya, kemudian pendampingan dan tanda kutip permodalan. Terima kasih. Wassalam.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.